Tidak hanya rumah tangga, penggunaan air di fasilitas cuci tangan umum juga melonjak. Perusahaan air minum Pamjaya misalnya mencatat telah terjadi peningkatan permintaan air bersih untuk mencuci tangan di tempat umum. Sekurangnya terdapat 210 titik cuci tangan baru dan sejumlah wilayah sulit air bersih di Jakarta yang menjadi sasaran distribusi air bersih sejak COVID-19 mewabah. Setiap hari Pamjaya menggelontorkan 100 tangki air ke titik-titik tersebut, padahal sebelumnya hanya 10-20 tangki per hari. Nah, bagi masyarakat itu sebetulnya ada rule of thumb gitu ya. Kira-kira kalau kemudian per kapita orang itu kalau di metropolitan itu kira-kira 150 liter per orang per hari. Nah, kalau kemudian kita konversikan ke konsumsi per bulannya kira-kira 20 meter kubik gitu. Nah, kalau lebih daripada itu berarti ada keborosan. Nah, mohon itu bisa kemudian kita lakukan penghematan air. Nah, bagaimanapun juga seperti yang saya sampaikan tadi, ini perlu kita hemat karena sumber airnya tidak tak terbatas. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kita sudah cukup bijak dan menghemat air saat mencuci tangan? Salah satu pemborosan air saat mencuci tangan adalah membiarkan keran tetap terbuka saat kita membasuh tangan dengan sabun. Masih nyala? Gue gini masih nyala makin. Ya biar bersih aja kita, biar nggak sanksi kalau masih kotor apa gimana gitu. Kerannya dimatiin. Kalau di rumah saya matiin dulu. Cuci. Baru setelah itu dinyalain baru bilas. Saya lupa, ya. Mencuci tangan adalah salah satu hal penting yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Semakin sering kita cuci tangan, semakin besar pula peluang kita untuk terhindar dari virus. Namun meski demikian, bukan berarti kita bisa sesuka hati menggunakan air. Kita bisa berhemat dan bijak menggunakan air, walaupun harus sering mencuci tangan. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk bijak dan menghemat air saat cuci tangan di tengah pandemi. Pertama, basahi tangan seperlunya sebelum menggunakan sabun. Kita bisa memilih kecepatan air yang terbuang dengan membuka keran air sesuai kebutuhan. Setidaknya, ada 3 kecepatan air yang bisa kita pilih. Kecil, sedang, dan deras. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan sabun secukupnya saja, agar saat membilas tidak membutuhkan lebih banyak air. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa mematikan keran air saat membasuh tangan dengan sabun. Masih banyak orang yang mencuci tangan tapi tetap membuka keran saat menyabun tangan. Dari 10 orang yang kami amati di 3 lokasi cuci tangan umum, sekurangnya 5-7 orang tetap membuka keran air saat menyabun tangan. Potensi air terbuang tanpa terpakai sangat besar jika kita lupa atau malas menutup keran saat membasuh sabun. Dan terakhir, pastikan keran yang kita gunakan tertutup rapat tanpa ada air yang menetes. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta.